Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat ya. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak hadir? Oke, mantap, hadir semua. Untuk kelas 5, apakah ada yang tidak hadir? Ya, sehat semua ya, bagus. Untuk hari ini, kebetulan guru kelas 4 sedang tidak hadir karena dalam keadaan tidak sehat. Sehingga untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan bolak-balik atau merangkap menjadi guru di kelas 4 dan di kelas 5. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dipimpin oleh salah satu siswa dari kelas 4 terlebih dahulu. Silakan Judika. Supaya hari ini kita belajar dengan semangat, yuk kita mulai dulu dengan salah satu lagu nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Semuanya bernyanyi dengan semangat ya. Bangun Pemudi Pemuda, 1, 2, ya. Baik, anak-anak Ibu kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, yaitu mengenal benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Tetapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran IPA hari kemarin? Ya, masih ya. Jadi tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenal benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, bahan logam, dan bahan karet. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda apa saja yang terbuat dari bahan kaca, bahan logam, dan bahan karet dengan tepat. Nah, sekarang coba lihat. Ini Ibu membawa sebuah gelas. Apakah kalian tahu gelas ini terbuat dari bahan apa? Ya, betul, bahan kaca. Di tangan Ibu ada sebuah sendok. Apakah kalian tahu sendok ini terbuat dari bahan apa? Ya, betul sekali, bahan logam. Sekarang Ibu memegang salah satu benda yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya apa? Ya, karet gelang. Kalian tahu karet gelang terbuat dari bahan apa? Ya, tentu saja dari bahan karet. Ya, semuanya coba perhatikan buku halaman 125 tersebut. Jadi setelah kalian selesai membaca wacana yang ada pada halaman tersebut, kalian ditugaskan untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita dan mencatat nama benda tersebut dan sebutkan bahan pembentuknya. Silahkan kalian boleh mencari benda-benda tersebut di luar kelas kita ini, yang penting berada di lingkungan sekolah kita. Nanti Ibu akan kembali dalam 15 menit, kalian harus sudah selesai melakukan pengamatan dan mencatat benda-benda apa saja yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet di lingkungan sekolah kita. Nanti Ibu ke kelas 5 terlebih dahulu. Baik anak-anak Ibu kelas 5, hari ini kalian akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu tentang volume kubus dan balok. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu kubus dan balok dan seperti apa bentuknya. Nah, sekarang Ibu membawa salah satu contoh. Ada yang mengenal ini apa? Nama benda ini apa ya? Ya, betul sekali, ini adalah rubik. Nah, rubik ini berbentuk apa? Ya, berbentuk kubus. Mengapa disebut berbentuk kubus? Karena memiliki sisi yang sama panjang, baik dari lebar, panjang, dan tingginya. Ya, ada yang mengenal benda yang Ibu bawa ini apa? Ya, ini adalah sebuah dus, ya. Kalau kalian lihat, dus ini berbentuk apa ya? Ya, betul sekali, berbentuk balok, ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu kubus dan apa itu balok. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai volume kubus dan balok. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang kubus dan balok. Menurut kalian, bangun ruang ini kita bisa isi tidak? Ya, tentu saja kita bisa isi. Nah, isi suatu bangun ruang inilah yang disebut dengan volume. Sekarang bagaimana kita dapat mengetahui berapa banyak isi atau volume dari suatu bangun ruang? Nah, hari ini kita akan dibantu oleh salah satu media manipulatif, yaitu kubus satuan, untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan volume, kubus, dan balok. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana cara menghitung volume kubus dan balok dengan dibantu kubus satuan ini. Semuanya memperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kubus satuan ini untuk membantu kita menghitung volume kubus dan balok. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu suatu contoh di mana sebuah bangun ruang memiliki panjang 3 kubus satuan. Seperti kita ketahui, panjang itu adalah sisi yang menunjukkan dari sisi kanan sampai ke sisi kiri. Ini ada 3 kubus satuan. Kemudian lebarnya diketahui 4. Lebar itu yaitu sisi yang menunjukkan dari depan ke belakang. Ini langsung ke belakang sampai 4 kubus satuan. Kemudian sisi tinggi itu 2 kubus satuan. Artinya tinggi itu dari bawah ke atas, kita tumpuk 2 kubus satuan. Kemudian kita susun sampai membentuk bangun ruang balok. Karena ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda, jadi ini sudah dipastikan adalah bangun ruang balok.
ruang ini sudah terdiri dari panjang 3 kubus satuan, yaitu dari sisi kanan ke kiri, 1, 2, 3, kemudian untuk lebarnya 4 kubus satuan, lebar itu yaitu sisi dari depan ke belakang, dapat kita lihat 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk tingginya 2 kubus satuan, kita bisa hitung dari bawah ke atas, 1, 2 kubus satuan. Nah, coba sekarang berapa kubus satuan yang kita butuhkan untuk memenuhi suatu bangun ruang yang terdiri dari panjang tadi 3, kemudian lebarnya 4, tingginya 2. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita singkirkan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini sudah 18 kubus satuan. Kemudian 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ternyata setelah dihitung, untuk suatu bangun ruang dengan panjang 3, lebarnya 4, tingginya 2, dibutuhkan 24 kubus satuan. Oleh karena itu, kita mendapatkan rumus di mana untuk mengukur volume kubus dan balok itu menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang coba kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang satu kelompok. Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian dengan menggunakan kubus satuan tersebut. Kemudian nanti ibu akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Setelah ibu kembali ke kelas ini, diharapkan semua kelompok sudah selesai, kemudian memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, baik siswa kelas 4, apakah kalian sudah menemukan benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dari lingkungan sekolah kita? Oke, sudah ya. Apakah kalian sudah catat dalam bentuk laporan? Oke, sudah juga. Bagus. Sekarang kita akan membahas apa yang telah kalian amati, apa yang telah kalian temukan setelah melakukan pengamatan. Dimulai dari siswa paling belakang. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalian sudah tahu, sudah mengenal, dan juga dapat mengidentifikasi benda-benda apa saja yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Nah, sekarang kalian coba buka buku halaman 126. Di sana terdapat bagan di mana kalian diperintahkan untuk mengisi bagan tersebut dengan menuliskan sifat-sifat dari benda yang berbahan kaca, berbahan logam, dan juga berbahan karet. Dan tuliskan masing-masing contohnya dalam bentuk bagan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, dikerjakan sekarang sambil ibu pergi ke kelas 5 sebentar ya. Oke, baik siswa kelas 5, bagaimana? Apakah kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya? Ya, sudah ya. Bagaimana? Apakah mudah? Ya, tentu saja mudah karena kita sudah dibantu dengan yang tadi alat peraga kubus satuan untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan solusi memecahkan masalah dari volume kubus dan balok. Nah, sekarang mulai dari kelompok 1, silahkan memaparkan hasil diskusi kelompoknya mengenai permasalahan yang ada dalam lembar kerja siswa tadi. Silahkan maju ke depan. Good job ya, bagus sekali. Semua mendapatkan hasil yang baik meskipun masih ada beberapa yang sedikit tidak tepat. Nanti tugas kalian di rumah yaitu mengerjakan latihan evaluasi yang ada pada halaman 128. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas hasil evaluasi kalian dan lagi yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang belum jelas. Baik, sambil kita mengakhiri pembelajaran kita, boleh tunggu di luar kelas supaya kita dapat mengakhiri pembelajaran hari ini bersama-sama dengan siswa kelas 4. Baiklah anak-anak ibu kelas 4, tak terasa waktu kita sudah habis. Untuk tugas yang tadi ibu berikan mengenai bagan, tentang bahan logam, bahan kaca, dan karet, silahkan dilanjutkan di rumah. Dan dari hasil pertemuan kita hari ini, ibu yakin dan ibu juga melihat bahwa kalian secara keseluruhan sudah memahami, sudah mengenal, dan dapat mengidentifikasi benda apa saja sih yang terbuat dari bahan kaca, bahan logam, dan juga bahan karet. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh salah satu siswa dari kelas 5. Silakan maju, Junifer. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.